Apakah teman-teman mau bekerja sebagai tenaga kerja magang? Bila iya, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajiban para peserta magang. Tujuan adanya hak dan kewajiban ini supaya teman-teman atau para pekerja yang terlibat tidak merasa dirugikan dan bisa mengembangkan skillnya dengan baik. Meskipun demikian, hak dan tanggung jawab mereka pada dasarnya berbeda loh dengan para pekerja tetap. Tak hanya itu, sebagai lembaga penyedia kerja, perusahaan juga memiliki hak dan kewajibannya tersendiri ketika merekrut peserta magang. Kedua pihak ini sama-sama bisa menerima hak dan perlu memenuhi kewajibannya yang telah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban dari peserta magang dan perusahaan? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, seperti sudah kita ketahui, dari penjelasan yang tadi kita sebutkan dan sudah kita jelaskan, dalam sebuah program magang, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta magang dan perusahaan. Regulasi ini sejatinya tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 22 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Nah, sekarang kita coba yuk bahas satu-satu hak dan kewajiban peserta magang menurut kedua peraturan tersebut. Teman-teman, hak dari peserta magang dalam pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, kegiatan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan, di mana hak peserta magang meliputi memperoleh uang saku atau transport, lalu memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, lalu memperoleh sertifikat apabila lulus dari program pemagangan. Nah, di sisi lain, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 22 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri menjelaskan bahwa peserta magang berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Selain itu, penyelenggara magang juga wajib membimbing dan mengevaluasi hasil akhir pekerjaan dari peserta magang tersebut. Sementara dalam Peraturan Menteri Pasal 12 dan Pasal 13 juga memuat hak peserta magang sebagai yang berikut di bawah, nanti kita akan coba jelasin. Yang pertama nih teman-teman, karyawan magang akan memperoleh fasilitas serta kesehatan kerja selama program pemagangan tersebut. Yang kedua, memperoleh uang saku terkait transportasi, uang makan, dan juga insentif bagi peserta magang. Nah, yang ketiga, peserta magang mendapatkan perlindungan dalam bentuk jaminan terkait kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Yang keempat, peserta magang juga harus mendapatkan sertifikat atau bukti kualifikasi bahwa peserta telah menyelesaikan program magangnya tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita coba bahas atau coba kita share terkait dengan kewajiban dari peserta magang. Teman-teman, selain hak mendapatkan yang tadi kita sudah omongin di depan, ada juga beberapa kewajiban yang perlu diketahui teman-teman sebagai peserta magang menurut pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah teman-teman harus menaati perjanjian dari pemagangan tersebut. Kedua, mengikuti tata tertib program pemagangan. Yang ketiga, teman-teman harus mengikuti tata tertib dan kode etik perusahaan. Nah, tak hanya peserta magang, sekarang teman-teman juga harus tahu bahwa perusahaan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan kepada para pemagang atau kepada para peserta magang. Nah, teman-teman, apa saja sih hak dan kewajiban harus diperhatikan oleh perusahaan sebelum merekrut teman-teman sebagai karyawan magang? Oke teman-teman, kita coba bahas satu-satu terkait dengan hak perusahaan sekarang. Peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2020 secara lebih spesifik mengatur program pemagangan yang harus meliputi paling sedikit 10% serta teori dan praktek simulasi sebanyak 25%. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan pasal 14 dan 15, perusahaan memiliki hak berupa: pertama, perusahaan berhak mendapatkan dan memanfaatkan hasil kerja dari peserta magang tersebut.
Yang kedua, perusahaan berhak membuat tata tertib dan perjanjian dari program magang tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi haknya. Sekarang kita coba bahas terkait dengan kewajibannya perusahaan itu apa sih? Nah, kita lihat, apa sih kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada para peserta magang? Yang pertama nih teman-teman, membina dan membimbing peserta magang sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, memenuhi hak dan kewajiban peserta magang sesuai dalam perjanjian program pemagangan. Yang ketiga, memberikan fasilitas alat pelindungan diri jika memang diharuskan dan dia bekerja atau ditempatkan di posisi yang memang membahayakan. Yang keempat, memberikan jaminan sosial seperti asuransi kecelakaan kerja atau kematian. Yang kelima, memberikan kompensasi berupa uang saku. Yang keenam, mengevaluasi kinerja peserta magang. Ketujuh, memberikan tanda kualifikasi berupa bentuk sertifikat pencapaian. Nah, teman-teman, kita sudah belajar nih bareng-bareng tentang beberapa hak dan kewajiban peserta magang serta perusahaan yang merekrutnya. Apabila teman-teman ingin coba bekerja sebagai peserta magang, jangan lupa untuk perhatiin daftar hak-hak kewajiban yang sudah tadi kita bahas, agar kedua belah pihak bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.